Desa Sriharjo adalah salah satu dari 8 desa di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa yang terletak di bawah kaki gugusan Pegunungan Kapur Selatan ini memiliki dua topografi, yaitu topografi datar di wilayah sisi barat dan topografi berbukit di wilayah sisi timur. Desa Sriharjo memiliki luas wilayah 503,36 hektare yang terdiri dari tanah sawah, perkebunan, tegal, tanah kering, pemukiman, dan pekarangan. Jumlah penduduk desa ini 10.408 jiwa yang terdiri dari 3.020 kepala keluarga dengan persentase 48,49 laki-laki dan 51,51% perempuan. Desa Sriharjo berbatasan dengan 2 kecamatan dan 4 desa. Di sisi utara berbatasan dengan Desa Kebon Agung dan Desa Mangunan. Di sisi timur berbatasan dengan Desa Mangunan. Sisi selatan berbatasan dengan Desa Selo Pamioro, dan di sisi barat berbatasan dengan Desa Srihartono. Desa Sriharjo memiliki 13 pedukuhan dan memiliki total 63 RT. Adapun pembagian wilayah pedukuhan di Desa Sriharjo adalah Pedukuhan Miri, Pedukuhan Jati, Pedukuhan Mojowuro, Pedukuhan Pelemadu, Pedukuhan Sungapan, Pedukuhan Gontosuli, Pedukuhan Trukan, Pedukuhan Dogongan, Pedukuhan Ketos, Pedukuhan Ngerancah, Pedukuhan Pengkol, Pedukuhan Sompok, dan Pedukuhan Wunung. Desa Sriharjo memiliki beberapa sarana dan prasarana desa, di antaranya kantor desa, puskesmas, 14 posyandu, perpustakaan desa, 26 PAUD, 7 taman kanak-kanak, 4 sekolah dasar, 1 SMP, 1 SLB, 17 masjid, 19 musola, gereja, dan pasar desa. Sumber utama mata pencaharian mayoritas penduduk Desa Sriharjo adalah sebagai karyawan swasta, wira swasta, pedagang, dan petani. Dengan sumber daya alam dan kreativitas penduduknya, hampir di setiap pedukuhan memiliki unit kegiatan sentra usaha ekonomi produktif. Di antaranya bakso tusuk, kerajinan pahat batu dan kayu, peyek kacang, menjahit, keripik sagu, kerupuk, industri tahu, produsen batu nisan, mebler, pengrajin perak dan kerajinan batok kelapa,
juga produsen tempe koro. Di samping sentra usaha tersebut, masyarakat desa Sriharjo yang juga memiliki kegiatan ekonomi lain, yaitu peternakan, perikanan, kuliner, dan masih banyak lagi. Pada bidang seni dan budaya, Desa Sriharjo memiliki potensi seni dan budaya yang beraneka ragam. Desa Sriharjo diberkahi dengan kondisi geografis yang indah, sehingga banyak potensi yang bisa dikembangkan di sektor pariwisata, seperti Lembah Sorori yang merupakan tempat yang cocok untuk berkemah. Tempat ini berada di bawah rimbunnya pohon bambu ori dan berada di lembah Sungai Opak, sehingga disebut Lembah Sorori. Kemudian ada air terjun Banyunipo, merupakan wisata alam yang berada di Siharjo, sisi timur, tepatnya di Berukan Sompok. Jembatan Gantung Wunut merupakan salah satu jembatan penghubung antara Desa Sriharjo dengan Desa Selopamiro. Namun sayang, jembatan ini rusak diterjang banjir siklon Cempaka tahun 2017 lalu. Rencananya jembatan ini akan dibangun kembali di tahun 2019. Kemudian ada sawah terasering. Selain jembatan gantung, wilayah ini memiliki pemandangan alam yang elok. Terdapat terasering yang sungguh indah yang diperkirakan dibuat sejak zaman kolonial. Hal ini terlihat dari jenis bebatuan yang digunakan untuk membangun terasering. Sesungguhnya Sriharjo ini memiliki banyak sekali potensi, baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Ketika kita lihat di bidang pertanian, tanah kita ini Sriharjo ini sangat subur, banyak lahan pertanian basah yang bisa dikembangkan, dan kemudian tanah-tanah di perbukitan yang itu sebenarnya lahan tandus itu sebenarnya masih bisa dioptimalkan dengan menanami tanaman pohon-pohon di antara tanaman tegal itu sebenarnya. Kalau kita lihat di pemandangan alamnya juga luar biasa, dan ini sangat potensial untuk wisata alam tradisionalnya. Itu ada di Sriharjo sebelah timur. Bicara soal budaya, Sriharjo ini juga memiliki potensi budaya yang luar biasa. Hampir di setiap kelurahan itu memiliki potensi budaya. Ada yang punya ketoprak, kemudian jatilan, reok, solawatan, kadro, ada juga rondo deglo, kejo kesung, dan tari-tarian dan yang lain-lain. Ini sebenarnya sungguh luar biasa. Dari sisi potensi sumber daya manusia, anak-anak muda di desa Sriharjo itu banyak yang punya kapasitas IT, marketing online, itu mereka banyak punya kapasitas di situ. Dan dalam hal ini betul-betul sebenarnya bisa mendukung pengembangan UMKM yang ada di desa Sriharjo. UMKM saat ini sudah mulai banyak berkembang. Ada industri mulai dari olahan pangan seperti rempeyek, kemudian ada kerupuk, kemudian ceripin pisang dan lain-lain, itu sudah mulai banyak tumbuh di desa Sriharjo. Termasuk juga handicraft, mulai dari kulit, kemudian rajut, kemudian ada cincin batok kelapa, ada silver, ada tatah sungai wayang. Sebenarnya banyak yang dimiliki di desa Sriharjo. Ini kemudian yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana kemudian kita betul-betul bisa mengoptimalkan potensi yang ada itu. Kita harus berbenah, bekerja lebih keras, bekerja lebih cerdas lagi, sehingga optimalisasi potensi yang kita miliki itu betul-betul bisa dilakukan, dan akhirnya nanti kesejahteraan bagi masyarakat desa Sriharjo betul-betul bisa diraih, dan semua bisa menjadi berkah bagi masyarakat desa Sriharjo.